Hai co-friends, di sini ada pertanyaan tentang reaksi autoredox. Nah, apa sih maksudnya reaksi autoredox itu? Jadi, ketika suatu zat mampu melakukan reaksi autoredox, artinya zat tersebut mengalami dua reaksi sekaligus, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi gitu ya. Jadi satu zat mengalami oksidasi sekaligus reduksi. Oksidasi artinya kenaikan bilangan oksidasi atau biloxnya naik ya, naik biloxnya. Sedangkan kalau reduksi kebalikannya, tuh turun biloxnya gitu ya. Nah, di soal ini kita diminta untuk menentukan reaksi mana yang termasuk autoredox. Apakah kita perlu cek semuanya? Nah, tentu tidak. Kita harus tahu dulu ciri-cirinya. Tadi lihat dari definisi autoredox itu satu zat mengalami dua reaksi sekaligus. Artinya sebelum reaksi hanya ada di satu zat gitu. Oke, unsurnya. Nah, setelah reaksi unsur tersebut berada di dua atau lebih zat. Maksudnya apa sih? Ini di kiri, misalnya yang opsi A ya. Di kiri kita punya Cl. Di kanan kita punya Cl dalam bentuk NaCl dan kita punya Cl dalam bentuk NaClO. Nah, yang seperti inilah yang kita curigai mengalami reaksi autoredox, atau gampang buat untuk mengingatnya satu berubah jadi dua gitu. Yang awalnya ada di satu zat berubah jadi ada di dua zat gitu ya. Nah, barulah yang ini kita buktikan dengan mengecek biloxnya ya. Pertama, kita cek dulu biloxnya Cl2. Nah, dia masuk ke aturan nomor 1. Bilox unsur bebas karena Cl ini tidak berikatan dengan siapa-siapa lagi ya, kecuali Cl itu sendiri. Nah, berarti biloxnya 0. Oke? Sekarang kita cari bilox Cl di dalam NaCl. Oke, kalau kita mau nyari Cl, kita harus tahu Na. Na masuk ke aturan nomor 4. Bilangan unsur dalam senyawa golongan 1A, Na kan ada di golongan 1A. Nah, biloxnya itu sesuai golongannya, atau golongan 1 berarti plus 1 gitu. Berarti Cl-nya berapa? Karena ketika dijumlahkan harus netral atau 0. Oke, pakai aturan yang ketiga ya. Kalau Na-nya plus 1 ya Cl-nya berarti min 1. Nah, oke, berarti ini dari 0 ke min 1 naik atau turun? Ya, turun ya. Berarti kalau turun artinya dia mengalami yang namanya reaksi reduksi gitu. Selanjutnya kita cek Cl yang di dalam NaClO. Oh, Na tadi tahu di aturan ada plus 1, oksigen di aturan berapa sih? Negatif 2. Ya kita taruh, ingat kalau dijumlahin harus jadi 0. Oke, plus 1 ditambah sekian dikurangi 2 harus jadi 0. Oh, berarti Cl-nya itu bernilai plus 1 gitu ya. Dari 0 ke plus 1 itu naik atau mengalami oksidasi. Jadi kalau ditanya siapa yang mengalami reduksi? Cl2. Siapa yang mengalami oksidasi? Cl2 juga. Artinya Cl2 ini mengalami reaksi autoredox. Jadi jawabannya yang A gitu ya teman-teman. Oke, sekian untuk pertanyaan yang ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.